Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota saya Helmi Indrajaya dan Rahmat Aminuddin. Kami akan membahas sebuah makalah berjudul Supply Chain Based Business Model Innovation, The Case of a Cross-Border E-Commerce Company, yang ditulis oleh Ying Wang, Fujia, Tobias Conner, dan Yugong dalam paper review kali ini. Paper review ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dari Sekolah Interdisipliner Manajemen Teknologi dengan Bapak Dr. Insinyur Tatang A. Taufik, MSc IPU sebagai dosen pengampu pada semester genap kali ini. Dalam makalah ini, para penulis membahas inovasi model bisnis yang berbasis pada rantai pasok yang diterapkan pada sebuah perusahaan e-commerce lintas batas negara. Model bisnis inovatif ini fokus pada efisiensi dan efektivitas rantai pasok dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam rantai pasok. Selain itu, inovasi model bisnis ini juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui perencanaan dan pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi. Dalam paper review ini, kami akan membahas lebih dalam tentang konsep inovasi model bisnis berbasis pada rantai pasok yang diusung oleh penulis, serta menganalisis keunggulan dan kekurangan dari model bisnis inovatif tersebut. Mari kita diskusikan. Berikut merupakan poin-poin penting yang akan kami bahas dalam paper review ini, mulai dari pembukaan, tinjauan pustaka, metodologi, gambaran kasus, analisa kasus, kemudian juga diskusi, kesimpulan, kelebihan, kekurangan, hingga saran. Kami yakin bahwa setiap poin akan dibahas dengan jelas dan terperinci untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dibahas. Untuk memperjelas gambaran, pada bagian pembukaan akan diuraikan latar belakang dan tujuan penulisan paper review ini. Selain itu, pada tinjauan pustaka akan dibahas teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas, dan akan dijelaskan hubungannya dengan kasus yang akan diambil sebagai contoh. Metodologi penelitian yang digunakan juga akan dijelaskan secara terperinci, termasuk teknik pengumpulan data, analisis data. Pada bagian gambaran kasus akan dijelaskan secara detail mengenai kasus yang diambil sebagai contoh, termasuk karakteristik dan permasalahan yang dihadapi. Analisis kasus juga akan dilakukan secara rinci dengan menjelaskan temuan-temuan yang ditemukan dan hubungannya dengan teori-teori yang telah dibahas pada tinjauan pustaka. Pada bagian diskusi akan dilakukan pembahasan mengenai hasil analisa yang dilakukan dan akan dijelaskan implikasi temuan terhadap topik yang dibahas secara umum. Terakhir, pada bab kesimpulan, kami akan jelaskan hasil temuan, kita juga akan melihat secara kelebihan dan kekurangan, dan kita akan juga berikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat untuk para pendengar semua. Pada tahun 2015, China memiliki lebih dari 200.000 perusahaan yang memang sudah terlibat dalam e-commerce lintas batas negara, serta lebih dari 5.000 platform e-commerce dan skala transaksi yang sangat luar biasa. Secara keseluruhan, e-commerce ini sudah mencapai 7,6 triliun renminbi pada tahun 2017. Kemudian, e-commerce lintas batas negara ini sebenarnya mempertahankan momentumnya selama beberapa tahun dan akan menjadi sebuah komponen yang signifikan dari volume perdagangan luar negeri mereka ya. Kemudian Kementerian Perdagangan juga dari China mengatakan bahwa jaringan e-commerce lintas batas negara sudah mencakup 220 negara dan wilayah global. Logistik yang terdiri dari pergudangan, penyortiran, kemudian ada pengemasan dan distribusi memainkan peran penting dari transaksi e-niaga lintas batas negara karena menghubungkan para penjual, pembeli, serta penawaran dan permintaan. Inovasi bisnis yang kita sebut dengan model business innovation yang sangat berkontribusi dalam menciptakan keunggulan yang kuat bagi suatu perusahaan. Karena kita melihat juga penelitian sebelumnya telah banyak menganalisis inovasi model bisnis dalam konteks rantai pasok, namun memang hanya sedikit yang mempertimbangkan hal ini dalam konteks e-commerce lintas batas negara dan juga dari sisi melihat dari inovasi rantai pasok sebagai inti dari inovasi model bisnisnya. Oleh karena itu, peneliti ini memiliki tujuan untuk mengembangkan inovasi model bisnis yang berbasis pada rantai pasok. Penelitian ini akan membahas kontribusi inovasi rantai pasok terhadap inovasi model bisnis dalam e-commerce lintas batas negara. Kami akan mengambil kasus dari Zongteng, sebuah perusahaan e-commerce lintas batas
negara yang menjadi salah satu perusahaan pertama yang melakukan e-commerce lintas batas negara di Tiongkok atau di Cina. Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis secara mendalam dan detail tentang inovasi rantai pasok dan bagaimana hal ini dapat diintegrasikan ke dalam model bisnis e-commerce secara keseluruhan. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana inovasi rantai pasok dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan bisnis di masa depan, terutama dalam konteks e-commerce lintas batas negara. Kami yakin bahwa penelitian ini akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan bisnis di masa depan dan dapat digunakan sebagai referensi, terutama oleh perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya yang ingin meningkatkan keunggulan bersaing mereka. Pada tinjauan pustaka pertama, di sini penulis ingin memperlihatkan mengenai sebuah materi terkait dengan inovasi supply chain pada e-commerce lintas batas negara. Kalau kita lihat memang inovasi rantai pasok itu sebuah perubahan dalam jaringan rantai pasok, teknologi rantai pasok atau proses di dalamnya ya, yang dapat terjadi dalam fungsi perusahaan, di dalam perusahaan, di industri, atau di rantai pasok untuk meningkatkan penciptaan nilai baru untuk pemangku kepentingan. Kita singkat ini sebagai SCI. SCI ini sendiri bukanlah sesuatu elemen yang statis, tetapi ini adalah sangat dinamis tergantung pemicu interaksi antara sebuah perusahaan dengan lingkungan bisnisnya. Kalau kita lihat di sini, kita dapat melihat bagaimana sebuah elemen-elemen pada inovasi supply chain yang bersumber pada Al Bjorn. Di sini kita lihat ada 3 komponen setidaknya yang bisa mempengaruhi model inovasi supply chain. Yang pertama adalah teknologi supply chain itu sendiri. Yang kedua adalah struktur jaringan supply chain. Dan yang ketiga adalah proses bisnis supply chain. Kalau kita lihat proses bisnis itu sendiri adalah sebuah aktivitas yang menghasilkan keluaran nilai tertentu bagi pelanggan seperti pemenuhan pesanan dan manajemen hubungan pemasok. Kemudian dari sisi teknologi, kalau kita lihat teknologi rantai pasok meningkatkan SCM, terutama dalam kemampuan logistik seperti e-procurement, RFID, alat perencanaan permintaan, dan berbunyi terkait dengan teknologi blockchain. Kemudian kami menganggap bahwa outsourcing logistik sebagai inovasi struktur jaringan secara vertikal maupun dengan horizontal dalam konteks e-commerce, logistik ini sangat memainkan peran penting dalam bisnis internasional. Strategi logistik yang efektif dapat membantu mengurangi biaya dan mengakses pasar luar negeri. Perusahaan harus mempertimbangkan fleksibilitas, akurasi, dan kecepatan saat mencari solusi logistik yang tepat untuk industri e-commerce, karena perusahaan e-commerce cenderung memiliki penyedia logistik pihak ketiga dan sistem logistik mereka sendiri. Kemudian untuk tinjauan pustaka yang kedua, penulis memberikan terkait dengan inovasi model bisnis. Untuk penelitian ini, penulis mengadopsi dari Osterwalder dan Pigner tahun 2010, di mana model bisnis itu artinya adalah mengartikulasikan bagaimana sebuah organisasi memperoleh keuntungan, dan dengan demikian mewakili rencana untuk strategi yang akan diterapkan. Nah, uniknya Osterwalder dan Pigner juga mengembangkan sebuah alat yang kita sebut dengan bisnis model canvas, dan mengidentifikasi 9 komponen model bisnis. Kalau kita lihat di tabel ini, setidaknya ada 9, yaitu terkait dengan segmen pelanggan, kemudian proposisi nilai, kemudian ada saluran, ada hubungan pelanggan, ada keuntungan, ada sumber utama, ada aktivitas utama, ada partner kunci, dan struktur biaya. Suatu organisasi bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah memang dan memuaskan kebutuhan satu atau beberapa segmen pelanggan dengan proposisi nilai yang disampaikan melalui saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan yang menghasilkan aliran pendapatan. Perlu untuk membangun dan memelihara hubungan dengan setiap segmen pelanggan ini. Ini membutuhkan sumber daya utama untuk memberikan nilai melakukan kegiatan kunci. Selain itu, sebuah organisasi membangun kemitraan kunci melalui outsourcing atau kerjasama. Jadi kalau kita sebut 8 blok tadi itu sebenarnya untuk menentukan struktur biaya, dan yang ke-9 blok tadi adalah secara overall untuk menjadikannya sebuah alat bisnis model kanvas. Di sini tabel ini juga sedikit memberikan contoh terkait dengan bagaimana contoh dari setiap komponen-komponen itu dengan contoh real case-nya. Di sini sebenarnya penulis ingin memberikan informasi mengenai bagaimana contoh di industri IT ya di sini, bagaimana proposisi nilai tentang kemampuan ICT ini yang akan ditonjolkan sebagai bisnisnya, kemudian juga segmen pelanggannya dari mitra distributor perangkat lunaknya, kemudian salurannya adalah jaringan partnernya, kemudian hubungan pelanggannya adalah bisnis ke bisnis global atau B2B yang dapat dikostumisi,
Kemudian keuntungannya dari mana? Dari penjualan perangkat lunak itu sendiri, kemudian implementasi perangkat lunak dan layanan dukungan atau pelatihan. Kemudian sumber utamanya untuk running bisnisnya apa? Kemudian di sini penulis menuliskan mengenai contoh terkait pengetahuan inovasi, kompetensi penjualan, pendukung ICT, perusahaan, kompetensi interoperabilitas. Dan kalau kita bisa lihat beberapa contoh lainnya yang sebenarnya adalah bagaimana bisnis model Canvas ini memudahkan nanti bagaimana kita menganalisis bisnis dan juga bagaimana upayanya untuk mengembangkannya dari sisi inovasi bisnisnya. Kemudian dalam tinjauan pustaka yang ketiga atau yang terakhir itu ada ekosistem bisnis. Nah, dalam ekosistem bisnis ini sebenarnya perusahaan mencoba untuk mengembangkan kemampuan terkait inovasi melalui kerjasama dan persaingan untuk mendukung produk baru. Atau dalam lain halnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau juga untuk mengasimilasi inovasi di masa yang akan datang. Setiap organisasi ataupun individu yang berpartisipasi dalam ekosistem bisnis memiliki nasib yang sama sehingga memang ini akan menjadikan sebuah kalau dibilang ekosistem atau kesehatan ekosistem dalam sebuah bisnis yang dianggap sangat penting. Karena ekosistem bisnis ini tidak mudah untuk dibentuk, sebaliknya ini sifatnya sangat dinamis dan berkembang tergantung dengan kondisi lingkungannya. Moore tahun 93 mengusulkan ada 4 tahapan evolusioner dalam perkembangan setiap ekosistem bisnis. Yang pertama adalah kelahiran. Kemudian yang kedua stepnya adalah ekspansi, ketiga adalah kepemimpinan, dan yang terakhir adalah pembaharuan diri atau kematian. Jadi nanti 4 hal inilah yang menjadikan dasar bagi penulis untuk menganalisa bisnis dari Zhongteng dalam sisi ekosistem bisnisnya. Oke, ini adalah Zhongteng Group, didirikan pada tahun 2007 dan berkantor pusat di Shenzhen. Zhongteng memang diposisikan sebagai penyedia layanan infrastruktur global untuk e-commerce lintas batas negara. Kalau kita lihat, Zhongteng juga menyediakan layanan-layanan solusi lainnya seperti logistik terintegrasi, termasuk pergudangan dan pemenuhan di luar negeri. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ini adalah pemilihan dari metodologinya ya untuk pemilihan kasus. Kenapa diangkat Zhongteng sebenarnya? Jadi penulis ingin melihat bahwa ini adalah historicalnya dari tahun 2007 hingga 2017, di mana tahun 2007 Zhongteng didirikan dengan lebih dari 1.000 anggota. Kemudian ketika tahun 2013 penjualan perusahaan sudah melebihi 1 miliar renminbi. Kemudian pada tahun 2013 sebenarnya Zhongteng sudah mendapat penghargaan GMV terbaik dari eBay. Masuk ke tahun selanjutnya di 2014, Zhongteng mencoba untuk memasuki bisnis logistik. Kemudian mereka coba berkolaborasi dengan layanan-layanan pos di Amerika Serikat, Frank Post Express, UPS, dan FedEx. Kemudian mereka akhirnya mulai fokus pada bisnis pergudangan di luar negeri. Beranjak lagi di tahun 2015, 1 tahun kemudian, mereka memenangkan penghargaan nasional e-commerce model enterprise. Kemudian tahun 2016, total penjualan perusahaan sudah lebih dari 1,7 miliar renminbi. Hingga di tahun 2017, luar biasanya mereka sudah memiliki 1.700 karyawan. Mereka sudah mendirikan pusat operasi yang terdiri dari bagian bisnis intelijen dan operasi platform. Kemudian mereka membentuk jaringan gudang luar negeri dan jaringan jalur khusus yang mencakup pasar. Dan mereka juga memenangkan penghargaan-penghargaan lainnya yang kita lihat memang luar biasa sekali Zhongteng ini perkembangan dan proses dari sisi bisnis modelnya yang terus berkembang. Nah, kemudian kalau kita lihat secara metodologi, bagaimana penulis mengumpulkan datanya itu ada beberapa cara. Data dikumpulkan melalui berbagai pendekatan, termasuk dari wawancara semi terstruktur, ada juga percakapan informal, kemudian juga ada observasi selama beberapa kunjungan ke lokasi, dan data sekunder dari dokumen internal, internet, dan laporan industri. Catatan lapangan, termasuk catatan observasi dan refleksi dibuat setelah setiap kunjungan lapangan. Nah, kalau kita lihat kurang lebih di tabel kita bisa melihat bagaimana seperti contohnya di nomor 1 ya, itu yang diwawancara adalah modelnya tatap muka, yaitu Deputy General Manager. Kemudian nomor kedua kalau kita lihat Chief Operating Officer dilakukan tatap muka dan telepon. Kemudian nomor 3 ada Chief HR Officer dengan metode wawancara berupa telepon.
kemudian HR Manager tatap muka, Administration Manager tatap muka, dan ini ada beberapa catatan mengenai bagaimana data ini dikoleksi. Kemudian terkait dengan metodologi pengkodean dan analisis data, teknik analisis data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini ada beberapa langkah, ada 2 langkah terutama, yaitu pada langkah pertama melakukan analisis menggunakan pengkodean transkrip wawancara dan pengamatan dari toko online dan mall untuk mengidentifikasi model bisnis dan ekosistem bisnis Zongteng. Kemudian pada langkah kedua, penulis mengkaji bagaimana Zongteng berinovasi model bisnisnya dan membangun ekosistem bisnisnya. Kemudian pada deskripsi kasus, kita membahas terkait model bisnis utama ya. Sebenarnya bisnis inti dari Zongteng ini adalah pemasok langsung, kontributor inti, dan saluran distribusi. Sebenarnya kurang lebih Zongteng memiliki 5 bisnis inti. Pertama adalah ekspor. Jadi pada November 2007, Zongteng memulai bisnis ekspornya di eBay dan kemudian berkembang ke Amazon, AliExpress, dan Wish. Kemudian bisnis model lainnya adalah impor. Jadi pada tahun 2014, Zongteng membangun sebuah platform B2C, Lemon.com, dan platform distribusi B2C yang dijalankan sendiri oleh mereka yang dimiliki oleh Alibaba Group. Kemudian yang ketiga, model bisnis utamanya Zongteng adalah pengiriman barang. Jadi pada tahun 2014, Zongteng memperkenalkan sumber pendapatan bisnis baru, yaitu pengiriman barang. Kemudian bisnis model yang keempat adalah pergudangan luar negeri. Jadi pada tahun 2007, tepatnya di November, pusat pergudangan dan logistik luar negeri pertama yang dibangun Zongteng itu didirikan di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, gudang berikat pada tahun 2017, jaringan gudang berikat Zongteng terdiri dari beberapa gudang di Cina yang mencakup hampir sebagian besar di Tiongkok atau di Cina. Kemudian pada deskripsi kasus, kalau kita lihat ini adalah gambaran besar dari ekosistem bisnisnya Zongteng. Jadi kurang lebih ada 3 grup di sini terkait dengan inti bisnis, kemudian perluasan perusahaan, dan yang terakhir dengan ekosistem bisnis. Kita lihat dulu, kita capture apa aja ekosistem di dalam inti bisnis. Yang pertama adalah Zongteng itu sendiri, dan yang kedua adalah supplier langsung dan aplikasi dari pihak ketiga. Kemudian meluas melebar sedikit ke perluasan perusahaan. Di dalamnya ada beberapa komponen dari ekosistemnya. Pertama adalah customer ke customer langsung, kemudian perusahaan pembiayaan, kemudian ada supplier bahan mentah, kemudian ada perusahaan logistik, kemudian juga ada customer yang langsung atau pelanggan langsung. Kemudian lebih luas lagi, kita grup yang paling luar yaitu ekosistem bisnis. Di situ ada asosiasi e-commerce, kemudian ada kampus atau universitas-universitas yang bekerja sama juga, ada industri dan biro komersial, ada biro pajak, kemudian ada bea cukai, ada inspektorat komoditas, ada investoran dan pemilik usaha, ada administrasi devisa negara, kemudian stakeholder lainnya, ada governance atau pemerintah, dan kompetitor lainnya. Jadi ini adalah gambaran besar dari ekosistem bisnis dari bisnisnya Zongteng. Oke, terima kasih banyak Pak Helmi sudah menjelaskan dari pendahuluan sampai dengan deskripsi kasus. Nah, seperti yang sudah dikenalkan pada set pertama, perkenalkan, saya Rahmat Anudia. Saya dari kelompok 9 dan bersatu kelompok dengan Pak Helmi juga. Nah, pada bab 5 yaitu pembahasan tentang analisa kasus. Pada kali ini, Zongteng hanya memiliki bisnis ekspor pada masa pertumbuhannya dan kemudian melakukan diverifikasi ke berbagai jenis bisnis seperti impor, pengiriman barang, pergudangan luar negeri, pergudangan berikat. Penambahan jenis usaha ini mempresentasikan inovasi dan evolusi model bisnisnya. Selain itu, ekosistem bisnis cenderung melalui 4 tahap evolusi. Yang pertama yaitu bisa diartikan sebagai kelahiran dari perusahaan itu sendiri atau awal munculnya dari perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu expansion. Expansion itu sendiri yaitu perkembangan dari perusahaan itu sendiri bisa mengembangkan atau melebarkan sayap ke berbagai jenis bisnis dari perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga menjadi leadership bagi perusahaan-perusahaan lain, di mana perusahaan itu berhasil menjadi pemain kunci atau menjadi leader di komputer-komputernya. Dan yang terakhir yaitu
self-renewal. Oke, next untuk slide berikutnya yaitu model bisnis Zongteng, di mana pada kesempatan kali ini penulis menggambarkan model bisnis Zongteng ini menggunakan bisnis model kanvas. Yang dapat kita ketahui ada 9 kriteria yang terdapat pada BMC itu sendiri. Yang pertama yaitu customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resource, ketujuh key activities, dan yang kedelapan key partnership, dan yang terakhir yaitu cost structure. Nah, pada kesempatan kali ini juga nulis menjelaskan 7 model bisnis yang ada di Zongteng itu sendiri. Pertama, model bisnis yang dikerjakan yaitu model bisnis untuk penjualan ekspor melalui platform pihak ketiga. Yang kedua, model bisnis ekspor melalui online-nya sendiri. Yang ketiga, model bisnis penjualan impor. Yang keempat, model bisnis pengiriman barang. Dan yang kelima, model bisnis pergudangan luar negeri. Dan yang keenam, model bisnis pergudangan berikat. Dan yang ketujuh, model bisnis untuk supply chain finance. Di mana yang terakhir itu adalah gambaran untuk Zongteng di masa depan akan membuka bisnis untuk supply chain di finance itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan bisnis model yang bergerak di bidang ekspor melalui platform pihak ketiga. Nah, untuk yang kita bedah dari BMC sendiri, customer segment pada ini yaitu toko online luar negeri, dan value proposition yaitu harga, di mana harga itu bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain atau bisa dibilang lebih murah dari kompetitornya. Dan yang ketiga yaitu platform pihak ketiga. Platform pihak ketiga ini Zongteng memasarkan penjualan ekspornya yaitu menggunakan e-commerce. E-commerce-nya yang berupa seperti Amazon, Alibaba, dan masih banyak lain lagi. Dan yang keempat, customer relationship. Customer relationship ini untuk menjaga hubungan dengan customer-nya, Zongteng sudah menggunakan sistem informasi yang berupa bantuan pribadi atau personal assistant, layanan otomatis, atau suatu kreasi yang dimana akan dibuka untuk pihak luar untuk bisa berinovasi terhadap customer relationship itu sendiri. Jadi untuk menjaga customer-nya, Zongteng sudah melakukan sistem informasi yang baik terhadap perusahaannya itu sendiri. Revenue stream, di mana revenue stream ini perbedaan harga beli dan harga jual. Ya, perbedaan harga beli dan harga jual ini ya belinya murah dan harga jualnya juga akan meningkatkan profitability dari perusahaan itu sendiri. Dan key resource-nya gudang luar negeri, key activity-nya pengadaan dari pemasok dalam negeri. Ya, seperti kita ketahui juga model komoditi yang diekspor oleh Zongteng ini berupa barang-barang elektronik atau berupa barang-barang yang diproduksi dari dalam negerinya. Seperti kita ketahui sendiri, produk-produk Cina itu sendiri yang berupa barang elektronik sudah bisa bersaing dan kompetitif di pasar internasional. Dan yang ke-8 yaitu key partnership, masuk domestik, perusahaan logistik, platform pihak ketiga. Jadi pada kesempatan kali ini juga partnership yang digandeng atau bekerjasama dengan Zongteng yaitu supplier domestik itu sendiri, perusahaan logistik, ataupun platform pihak ketiga untuk tempat penjualannya. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu cost structure. Nah, cost ini ada 5, ada 4 sampai 5 yang menjadi beban atau biaya cost structure itu sendiri. Yang pertama yaitu biaya manajemen, biaya logistik, biaya konstruksi, dan biaya komisi. Oke, next slide.
pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pola logistik ekspor dan impor. Nah, pola logistik ekspor dan impor perbedaannya yang sebenarnya terletak terhadap supplier luar negeri dan supplier lokal. Bisnis ekspor dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, pengiriman langsung dan pengiriman dari gudang luar negeri. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan pola logistik yang bergerak di bidang ekspor. Yang pertama yaitu supplier lokal. Supplier lokal yang ada di Cina mengirim barang ke gudang di Cina dan kemudian akan dikirim lagi ke gudang Shenzhen. Nah, setelah dari gudang Shenzhen ini akan menuju ke pelabuhan di Cina. Nah, berikut ada dua skema yang bisa dijalankan oleh perusahaan Zhongteng dalam menjalankan uh, logistik ekspornya. Yang pertama, pelabuhan di Cina akan mengirim pelabuhan luar negeri dan kemudian langsung terdistribusi ke customer luar negeri. Dan yang kedua, dari pelabuhan Cina akan mengirimkan barang ke pelabuhan luar negeri sesuai dengan tujuannya dan kemudian akan dipindahkan ke gudang luar negeri itu sendiri. Nah, dari gudang luar negeri ini baru nanti akan didistribusikan ke customer luar negeri. Itu untuk model atau pola logistik ekspor. Sedangkan pola logistik pada impor, nah, pada pola pengiriman langsung barang akan dikirim ke pelanggan melalui pelabuhan di dua negara. Sedangkan pengiriman dari gudang berikat pesanan selesai dibuat, maka barang akan dikirim langsung dari gudang tanpa melalui pelabuhan. Nah, berikut penjelasan pola logistik impor. Yang pertama yaitu supplier luar negeri akan mengirim ke gudang luar negeri. Nah, dari gudang luar negeri ini sendiri akan dipindahkan ke pelabuhan luar negeri untuk bisa dikirimkan ke pelabuhan Cina. Nah, dari pelabuhan Cina sama halnya ekspor. Di impor juga bisa menggunakan dua skema, yaitu pertama menggunakan pelabuhan luar negeri, kemudian pelabuhan di Cina dan langsung terdistribusikan ke customer domestik. Nah, untuk yang pola logistik impor, pelabuhan setelah dari gudang luar negeri, kemudian bergerak ke pelabuhan luar negeri, kemudian sampai di Cina akan berada di gudang berikat terlebih dahulu. Setelah dilakukan proses di gudang berikat, akan terdistribusikan terhadap customer domestik. Nah, berikut penjelasan mengenai pola logistik ekspor dan impor yang dilakukan oleh perusahaan Zhongteng itu sendiri. Oke, ada dua hal atau dua poin dalam diskusi kali ini yang bisa kita jelaskan. Yang pertama yaitu hubungan antara rantai pasok dan bisnis inovasi, dan yang kedua yaitu hubungan antara ekosistem dan model bisnis inovasi. Nah, pada kali ini yang pertama hubungan antara rantai pasok dan model bisnis inovasi. Dalam kasus ini, lokalisasi pergudangan, tim penjualan, dan R&D adalah yang utama inovasi dalam struktur supply chain. Ketiga elemen ini dapat membantu e-commerce kelas batas perusahaan menerapkan bisnis baru. Nah, yang bisa diartikan yaitu lokalisasi penjualan dan R&D dapat membantu perusahaan mengambil keuntungan dari informasi pasar yang tepat waktu karena pengelompokan atau terjadinya penglokalan terhadap suatu pergudangan dan tim R&D itu sendiri. Dan lokalisasi gudang juga membantu terhadap perusahaan melayani lokal pelanggan lebih baik dengan manajemen logistik yang andal. Nah, maka dari ketiga elemen ini sebenarnya harus menjadi suatu sinkronisasi atau menjadi suatu elemen yang tidak bisa dipisahkan atau harus berjarak jauh, karena dengan kita melakukan
pengelokalan atau melakukan penyinkronan terhadap ketiga elemen ini sendiri dapat membantu atau dapat menjadikan suatu senjata bagi perusahaan untuk bisa berinovasi terhadap rantai pasok dan model bisnisnya. Dan yang kedua yaitu hubungan antara ekosistem dan model bisnis inovasi. Selama tahap inovasi model bisnis, Zongteng mengubah perannya dari e-tailer menjadi sebuah informasi terintegrasi, logistik, dan layanan keuangan. Model bisnis memungkinkan Zongteng untuk berbagi nilai dengan para peserta. Zongteng menjadi pemain kunci dalam ekosistem yang mengembangkan platform, memberikan nilai bagi ekosistemnya, dan menciptakan lebih banyak nilai secara keseluruhan. Nah, dalam kesempatan kali ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Pak Helmi, di mana Zongteng memiliki ekosistem yang begitu besar. Dan pada ekosistem itu sendiri, Zongteng menjadi pemain utama atau menjadi suatu leadership untuk para ekosistemnya. Nah, maka dari itu, ketika Zongteng berhasil menjadi suatu pemain kunci dalam ekosistemnya, maka Zongteng bisa bergerak atau bisa mengembangkan lebih banyak lagi ekosistem atau model bisnis inovasi yang terjadi karena ada suatu gap di mana ekosistem itu sendiri bisa bergerak lebih maju. Maka dengan ekosistem itu sendiri dan Zongteng juga berhasil menjaga ekosistemnya dengan hal seperti itu, maka Zongteng juga bisa akan menimbulkan model bisnis inovasi berikutnya. Ya, seperti pada BMC yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa kok Zongteng skenario kedepannya akan menggunakan supply chain finance atau membuka suatu supply chain finance terhadap bisnis modelnya karena dirasa pada ekosistem yang sudah dibentuk oleh Zongteng itu sendiri terjadi suatu keresahan atau terjadi suatu gap di mana secara finance itu sendiri tidak berputar atau tidak mengalami suatu perputaran yang baik. Nah, maka dengan hal yang akan dibukanya supply chain finance, maka ada suatu keterbukaan atau ada suatu perputaran uang secara finansial menjadi yang lebih baik. Itu buktinya ketika Zongteng berhasil menjadi pemain kunci terhadap ekosistemnya. Maka akan menjadi suatu model bisnis inovasi yang baru lagi. Oke, dan untuk slide ini menjelaskan tentang inovasi supply chain dari Zongteng itu sendiri. Nah, pada kali ini Zongteng menggunakan 4 stage dalam ekosistemnya. Yang utama yaitu kelahiran, perluasan, leadership, serta self renewal. Nah, pada hal itu juga diimbangi dengan Zongteng melakukan dua mekanisme, yaitu mekanisme struktur, dan juga mekanisme proses. Seperti kali ini kita membahas mengenai tentang BERT. Yang pertama yaitu mekanisme strukturnya. Tim penjualan yaitu pada platform pihak ketiga, pergudangan perlokalan, gudang luar negeri, serta mekanisme prosesnya yaitu manajemen layanan pelanggan, manajemen hubungan pemasok. Itu yang terjadi pada supply chain. Dan kemudian untuk yang bisnis model inovasi, penjualan ekspor, menyediakan produk murah dengan kualitas tinggi untuk pembeli online asing. Nah, karena dari supply chain sendiri secara struktur itu sudah mempunyai gudang luar negeri serta pada mekanisme prosesnya yaitu menjaga layanan pelanggan serta juga memanajemen hubungan pemasok. Maka pada bisnis model inovasi, Zongteng melakukan penjualan ekspor dengan produk yang murah dengan kualitas tinggi. Karena ada beban atau biaya yang bisa dikendalikan sendiri oleh Zongteng. Salah satunya yaitu menggunakan gudang luar negeri yang dimilikinya. Serta role and key
plan in ecosystem. Peran yaitu yang terjadi di sini yaitu retailer, di mana retailer itu sendiri ada dealer, agen, distributor, serta pemain kuncinya yaitu pemasok domestik, perusahaan logistik, platform pihak ketiga. Dan saya mengambil salah satu contoh di expansion yaitu yang untuk yang pertama. Secara mekanisme strukturnya, tim penjualan melalui lebih banyak platform pihak ketiga dan dijalankan sendiri. Nah, setelah pada kelahirannya yang pertama, Zongteng hanya menggunakan pihak ketiga untuk penjualan. Nah, pada kali ini untuk melebarkan pola bisnisnya, Zongteng menggunakan eh, apa platform penjualan yang dikelola sendiri, serta mekanisme prosesnya yaitu pusat pembelanjaan online yang kemudian akan diinovasikan dengan produk merek baru. Nah, bisnis model inovasi penjualan ekspor menjelajahi saluran penjualan baru mall online yang dikelola sendiri. Nah, bisa diketahui juga mall online yang dikerjakan sendiri yaitu yang bernama Zongteng menamakan dengan Tmall. Menjual produk merek sendiri. Nah, setelah pada tahap kelahiran hanya mengandalkan dari sisi suppliernya, pada kesempatan kali ini juga untuk melebarkan sayapnya, Zongteng melakukan produknya sendiri atau menjual merek produk itu sendiri. Nah, role and key plan in ecosystem. Peran retailer, dealer, agen, distributor, dan pemilik merek. Serta pemain utamanya yaitu pemasok domestik, perusahaan logistik, dan juga platform pihak ketiga. Nah, begitu juga dengan bawahnya. Nah, untuk yang leadership itu sendiri, untuk mencapai suatu kepemimpinan terhadap perusahaan atau menjadi perusahaan yang mempunyai leading atau memimpin dari komputernya secara mekanisme struktur, Zongteng melakukan lokalisasi pergudangan di luar negeri serta mekanisme prosesnya manajemen layanan pelanggan, pemesanan. Nah, untuk bisnis model inovasinya, pengiriman barang menyediakan transportasi ekspres laut dan udara internasional dan pengiriman jarak jauh. Dengan model bisnis inovasi ini, maka tidak pelanggan atau suatu customer di luar negeri tidak akan menunggu lama terhadap pemesanan barang itu sendiri, termasuk juga untuk penjualan impor yang dilakukan oleh Zongteng itu. Nah, role and key plan in ecosystem yaitu peran penyedia layanan logistik, pemain kuncinya yaitu perusahaan logistik, perusahaan portal besar, serta platform penjualan online. Berikut sampai ke bawahnya. Maka dengan menggunakan beberapa mekanisme struktur dan proses ini, Zongteng dapat menggunakan lebih banyak lagi inovasi supply chain yang bisa dikembangkan lagi di perusahaan itu. Next slide. Nah, setelah kita membahas dari diskusi-diskusi di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, yaitu dapat dijadikan literatur SCI atau Supply Chain Innovation, gudang luar negeri, gudang berikat, dan pembiayaan rantai pasok menghadirkan kemampuan sebagai bagian model bisnis di lintas batas. Rantai pasokan dan logistik merupakan lahan subur untuk inovasi model bisnis dalam konteks e-commerce lintas batas. Penggunaan BMC, bisnis model canvas, juga dapat menggambarkan suatu ekosistem itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, analisis tahap evolusi dan model bisnis berdasarkan 9 komponen bisnis model canvas dapat memberikan gambaran jelas terhadap suatu rencana perusahaan dan juga dapat membantu pembuat kebijakan memahami bagaimana ekosistem bisnis e-commerce lintas batas berkembang dan jenis sumber daya yang dibutuhkan selama proses. Dan dengan demikian, memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan yang sesuai.
kesimpulan, nah ini kelebihan dari paper ini sendiri. Yang pertama yaitu relevansi topik. Topik yang diangkat dalam makalah ini sangat relevan dengan situasi bisnis saat ini, terutama dengan meningkatnya e-commerce dan perdagangan lintas batas negara. Dan yang kedua yaitu inovasi model bisnis. Makalah ini menyoroti inovasi dalam model bisnis perusahaan e-commerce melalui integrasi rantai pasokan. Hal ini memberikan wawasan baru dan ide-ide kreatif bagi perusahaan dan pengusaha yang ingin meningkatkan kinerja bisnis mereka. Ya, yaitu studi kasus yang konkret. Makalah ini didasarkan pada studi kasus yang konkret tentang perusahaan e-commerce tertentu. Oleh karena itu, makalah ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kinerja bisnis mereka melalui inovasi model bisnis dan integrasi rantai pasokan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan multidisiplin. Makalah ini menggunakan pendekatan multidisiplin, mencakup aspek-aspek bisnis, manajemen, dan teknologi informasi. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dan menyeluruh terhadap isu yang dibahas dalam makalah. Yang terakhir yaitu sumber referensi. Sumber referensi yang kredibel. Makalah ini didukung oleh sumber referensi yang kredibel seperti jurnal-jurnal dan buku-buku akademik terkemuka. Hal ini menunjang penulis untuk melakukan riset yang mendalam dan mengikuti standar akademis. Setelah pada sesi sebelumnya kita membahas tentang mengenai berbagai atau beberapa kelebihan yang bisa ditampilkan oleh paper ini, pada kali ini pada set ini saya akan menjelaskan 5 kekurangan dari paper ini sendiri, yaitu yang pertama keterbatasan studi kasus. Meskipun studi kasus ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana inovasi model bisnis dapat meningkatkan kinerja perusahaan, studi kasus ini memiliki keterbatasan dalam merepresentasi perusahaan secara umum. Dan yang kedua, yaitu mengenai keterbatasan data. Makalah ini didasarkan pada data yang tersedia pada saat penulisan dan tidak mencakup data terbaru atau perkembangan terbaru dalam industri e-commerce. Hal ini dapat mengurangi relevansi dan ketepatan makalah bagi pembaca saat ini. Dan yang ketiga yaitu tidak ada uji coba. Meskipun makalah ini memberikan ide-ide inovatif, tidak ada uji coba empiris yang dilakukan untuk membuktikan keefektifan atau keberhasilan dari model bisnis yang diusulkan. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji hipotesis dan model bisnis yang diusulkan. Dan yang kedua yaitu fokus pada e-commerce. Makalah ini hanya berfokus pada industri e-commerce, sehingga tidak memberikan pandangan yang lebih luas tentang inovasi model bisnis pada industri lain. Oleh karena itu, pembaca dari industri yang berbeda mungkin tidak dapat mengaplikasikan ide-ide ini secara langsung. Dan yang terakhir yaitu kurangnya analisis kritis. Makalah ini cenderung memberikan deskripsi dan penjelasan tentang model bisnis dan inovasi yang diusulkan, tanpa memberikan analisis kritis atau potensi kelemahan risiko yang terkait dengan pengimplementasian model bisnis. Dan yang terakhir yaitu mengenai saran. Nah, untuk saran sendiri, yang pertama, memperbarui data. Penulis dapat memperbarui data dalam makalah untuk memastikan relevansi dengan kondisi industri saat ini dan memperbaiki ketepatan makalah. Dan yang kedua, menambahkan uji coba empiris. Penulis dapat melakukan uji coba empiris untuk membuktikan keefektifan model bisnis yang diusulkan dan mengevaluasi potensi risiko atau kelemahan yang terkait dengan pengimplementasian model bisnis tersebut. Dan yang ketiga yaitu memperluas lingkup industri. Penulis dapat memperluas lingkup industri yang dibahas dalam makalah dengan mempertimbangkan model bisnis inovatif pada industri lainnya selain e-commerce. Dan yang keempat, analisis kritis yang lebih mendalam. Penulis dapat memberikan analisis kritis dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap potensi kelemahan atau risiko yang terkait dengan model bisnis yang diusulkan, sehingga pembaca dapat memahami secara lebih komprehensif
keuntungan dan resiko dari model bisnis tersebut. Dan yang terakhir, memperhatikan aspek keberlanjutan penulis dan dapat mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam model bisnis yang diusulkan, seperti pengurangan dampak lingkungan atau peningkatan kondisi sosial dan ekonomi. Hal ini dapat membantu makalah dan lebih keberlanjutan dalam jangka panjang. Tibalah pada ujung atau pada akhir presentasi yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 12, saya Rahmat Abidunetia dan teman saya Helmi Indrajaya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada salah kalimat atau salah penjelasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.